Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Erna Yunita, dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk materi kita kali ini yaitu tentang pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami fungsi-fungsi ikon pada perangkat lunak Microsoft Excel. Yang kedua, menjelaskan operator dasar matematika. Materi pembelajaran kita yang pertama tentang perangkat lunak pengolah angka dan operasi perhitungan matematika. Pernahkah kamu menggunakan aplikasi pengolah angka? Jika pernah, untuk apa kamu menggunakan aplikasi pengolah angka tersebut? Kemudian formula apa saja yang pernah digunakan pada aplikasi pengolah angka? Jika kalian pernah menggunakan aplikasinya, mungkin kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi jika belum, mari kita pelajari bersama-sama. Pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka. Aplikasi pengolah angka yang sering kita pakai adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang menjadi bagian dari aplikasi Microsoft Office. Jadi di dalam Microsoft Office itu biasanya ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Access, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak ini sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan, menyimpan, mengatur, dan menganalisis informasi. Pemanfaatan perangkat lunak ini sangat beragam, mulai dari membuat pengaturan budget bulanan, mencatat dan merinci neraca keuangan bisnis, ataupun mengelola data dengan jumlah sangat banyak untuk keperluan analisis statistik. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Berbeda dengan Microsoft Word, pada tampilan Microsoft Excel, lembar kerjanya berbentuk kotak-kotak persegi panjang. Nah, kotak-kotak persegi panjang tersebut disebut dengan sel. Apa itu sel? Sel adalah pertemuan atau perpotongan antara baris dan kolom. Mana itu kolom? Kolom itu ditandai dengan abjad A, B, C, D, E, dan selanjutnya dari arah kiri ke kanan itu disebutnya kolom. Kemudian baris disebut juga row. Baris yaitu ditandai dengan angka dari angka 1, 2, 3, 4 seterusnya. Baris atau row itu bermula dari atas menuju ke bawah. Berbeda dengan kolom dari kiri ke kanan. Kalau baris atau row dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya fungsi fitur pada bagian antarmuka. Tadi kita melihat di sana ada fitur Quick Access yang berisi kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum, bisa ditambah maupun dikurangi. Tetapi secara default terdiri dari save, undo, dan redo. Kemudian ada juga fitur ribbon berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu. Misalnya home di dalamnya biasanya ada pengaturan untuk font ya, untuk perataan gitu, sama seperti di Microsoft Word. Hampir sama. Kemudian di situ juga ada fitur title menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Name box menampilkan lokasi atau nama sel yang dipilih. Contohnya di sini dipilih sel A1 ya, sel aktifnya.
sel A1, nih berarti ini berada di kolom A baris pertama. Ini adalah sel A1 ya. Name boxnya di sini. Oke, lanjut. Tadi juga ada pengertian sel, row columns, kemudian ada formula bar, lokasi untuk memasukkan atau edit data formula atau fungsi yang ada pada sel tertentu. Nih di sini ya, formula bar sini. Oke. Selanjutnya ada pengertian dari formula atau rumus yang akan kita pelajari pada Microsoft Excel. Salah satu fitur yang paling hebat di Excel adalah kemampuan untuk menghitung informasi numerik menggunakan rumus atau formula. Dalam pelajaran kita kali ini kita akan menggunakan rumus aritmatika, yaitu rumus penambahan, simbolnya tanda tambah atau plus, pengurangan, minus, perkalian, simbolnya bintang, pembagian, garis miring, kemudian eksponen atau pangkat. Kemudian, nah di sini ada contoh soal. Pada gambar ini, kalian diminta untuk menyelesaikan penjumlahan antara angka 4 dan angka 5. Kalau di Microsoft Excel, sebelum kita menulis rumus, selalu didahulukan dengan tanda sama dengan. Kemudian kita tuju sel A1, kita klik atau bisa juga dengan tanda panah ke kiri, kemudian tanda tambah, lalu sel B1. Maka di sel C1 isinya sama dengan A1 ditambah B1. Ketika di enter maka hasilnya 9. Jadi yang kalian harus ingat, kalau di Excel itu yang kita kenakan rumus atau formula adalah selnya, bukan sama dengan 4 tambah 5, salah, tetapi sama dengan A1 karena 4 berada di sel A1 dan B1 karena 5 berada di sel B1, kemudian kita enter. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Oke, hampir sama dengan contoh penjumlahan tadi, hanya saja operatornya diganti menjadi pengurangan. Perkalian dengan bintang, kemudian pembagian dengan garis miring. Seperti biasa sama dengan terlebih dahulu. Kemudian pangkat. Sekedar informasi, jika hasil formula terlalu besar akan ditampilkan pada sel sebagian tanda pound atau tanda pagar, bukannya nilai. Ini berarti kolom tidak cukup lebar untuk menampilkan isi sel, cukup lebarkan kolom untuk menunjukkan isi sel. Jadi jika kalian rumusnya sudah benar, ketika di enter ternyata di selnya tampilannya pagar, itu bukannya salah rumusnya, tetapi kolomnya yang terlalu sempit. Jadi kalian bisa menggeser kolomnya tersebut agar nilainya tampil. Untuk pertemuan kali ini cukup segini, cukup sekian. Nanti kita lanjut di video selanjutnya dengan rumus atau formula-formula yang selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.